Oke. Tapi ntar juga dihapus juga. Videonya dihapus, tinggal Hmm, audionya doang. oke, lanjut. Nggak lanjut dong. Yang tadi dulu. Yang apa? Kan tadi Mas lagi cerita. Ya kan? Iya. Saya cerita temennya Mas. Ngilangnya lama. Iya. Gimana sih? Ya benar kan? Ngilang lama. Lama. Terus tiba-tiba ya Ngilang udah. lama. Aku kangen. Balik-balik ya aku kan kangen. Emang semudah itu ya Mm-mm. orang kita. Because I don't do everything make sense. Everything special, anything special I don't. Bahkan pada saat sebelum 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 menghilang nih, bahkan dia bilang dia, gue habis bikin dia kesel gitu. Ya, Dan pada saat kembali, kenapa ya minta dicariin? Why? oh iya yang tadi saya bilang kan kayak pengen banget dicariin gitu. Iya. Padahal mereka tuh Nah, enggak, bukan gitu. Soalnya gini, masalahnya salah sama Mas yang maksudnya waktu itu kita pacaran aja tuh gak pernah nyariin gitu loh. Pacarnya aja hilang gak dicariin. Soalnya hilangnya tuh sebenarnya kan gak main-main ya. Hilang 1/2 tahun loh. Kayak aja tuh gak dicariin gitu loh. Ya, itu Nah, jadi hal lucu yang pernah terjadi itu. jadi maksudnya kayak apalagi ini gitu loh yang Anda siapa gitu. Jadian kagak. Jadian kagak minta Pas dicariin. pas dideketin malah ngilang. Tuh dideketin hilang. Tiba-tiba minta dicari. Tiba-tiba minta dicariin. Maksudnya gimana gitu. Ya bangun dong. Terus tadi Tadi minta sambil dirayu. padahal tadi sambil ngeteh. Masa tiduran. Oh iya ngeteh. Black tea. Ini parah nih. Ntar kalau Mas ajak ngopi bisa-bisa sel tidur di tengah ngopi tempat ngopi. Cari cari yang lesehan ntar biar bisa Dah, tiduran. black tea. Lanjut. Terus nggak cuma minta dicariin doang. Men, Tapi tadi ya sayang minta sayang. dirayu. Disayang-sayang. Kebalikannya sel ya. Maksudnya kan sel yang pacaran sama ini nggak pernah kayak gitu. Ya, Kayaknya ketuker deh itu masa-masa deh kayaknya. Harusnya gitu ya. dia yang jadi sel gitu. Jadi dia kayaknya gitu deh Gitu harusnya. ya. Iya. Terus saya mikir pernah mikir gini, apa sih yang menyebabkan cewek tuh kayak gitu? Misalnya contoh paradigma yang sekarang, cewek tuh mintanya dikejar gitu. Contohnya kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan paradigma kayak gitu? Hmm, sebenarnya ini tuh
Ada 2 kemungkinan sih kalau menurut saya. Coba jauhin kameranya. Hmm. Jadi, menurut saya tuh ada 2 kemungkinan. Yang pertama tuh emang kalau kayak sel gitu ya, sebenarnya tuh kan emang dari kecil tuh udah dibilangin sama oma. Kalau Sal kan deketnya sama oma dari kecil kan, jadi yang ngomongin itu oma. Kayak, ya itu kan ajaran di tahunnya oma sebenarnya ya, kalau misalnya mau dipikir-pikir. Nah, memang kalau di zaman dulu, menurut saya tuh juga emang ini bener terjadi sih. Kalau menurut saya di zaman dulu, itu memang perempuan itu lebih banyak ya, lebih banyak, kayak cenderung, cenderung lebih banyak dikejar sama laki-laki. Ya, Jadi bukan bukan perempuannya yang ngejar laki-laki, ya, ya kan? Cenderungannya gitu. Jadi pengajaran-pengajaran kayak itu tuh kadang diturunin, masih diturunin kayak sel kan diturunin ke ya. sel gitu kan. Nah, Yang itu. diturunin nggak paham sih kalau salah. Nah, tapi kalau kayak kalau mungkin kalau yang dituruninnya kayak sel gitu ya, Mas, ya. Sebenarnya antara kadang tuh antara iya, enggak, ngerti nggak sih, Mas? Kayak yang kadang yang ngelakuin, kadang juga enggak gitu loh. Kayak nggak semua yang dia kasih tahu kayak perempuan itu harus harus apa namanya dikejar yang karena tuh gini misalnya gitu kan. Karena alasannya tuh menurut saya nggak make sense sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir tuh nggak make sense juga karena Biasanya apa? lebih ke arah karena alasannya gini menurut menurut orang-orang di zaman menurut omahnya Sal tuh gini perempuan kalau misalnya mahal itu akan dikejar sama laki-laki gitu. Jadi bukan dia yang ngajar laki-laki. Nah, tapi secara nggak sadar ya, kalau saya lihat-lihat juga, perempuan itu juga ngajar laki-laki. In terms of kayak mereka itu berusaha untuk menjadi cantik. Supaya dilirik sama laki-laki. Kan sebenarnya berarti mereka juga ngajar laki-laki dong. Nah, itu yang saya bilang kayak, karena menurut saya tuh nggak masuk akal kalau alasannya cuman karena karena kita ingin dipandang mahal, jadi kita dikejar sama laki-laki. Menurut saya tuh nggak masuk akal, karena kita juga ngejar laki-laki dengan kita yang berusaha untuk menjadi cantik, ningkatin diri, ningkatin kapasitas, berpendidikan, itu kan sebenarnya kadang kenapa kita ngelakuin itu, selain karena kita tahu perannya kita nantinya bakal jadi ibu yang bakal ngedidik anak pertama kali, itu juga karena kita mau kasih value kayak ya ini, lu udah bakal dapet cewek ber-value kayak gue dan lo akan bangga punya gue, misalnya gitu, ya kan? Jadi, ya itu juga untuk ngejar cowok sebenarnya. Jadi kayak menurut lo tuh fans aja. Cowok juga gitu gak sih? Maksudnya kayak cowok juga berusaha untuk menjadi versi terbaik diri mereka untuk ngejar cewek, untuk nyari cewek, ya kan gitu kan? Dan cewek juga akan berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya untuk dapetin pasangan yang terbaik, kan gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak cowok harus ngejar cewek, cewek harus ngejar malah itu tuh bikin Sal tuh ngerasa kasihan sama cowok jadinya sebenarnya sih. Kok gitu? Kayak capek ya harus ngejar-ngejar orang karena Sal sendiri juga bukan tipikal orang yang suka ngejar-ngejar gitu sebenarnya. Iya kan? Tapi mungkin kalau misalnya semua orang saya pikir kayak Sal juga yang nggak suka ngejar-ngejar, nggak suka nyari-nyari ibaratnya gitu tuh nggak ketemu ya mungkin ya nantinya itu kan. Ibaratnya gitu nggak sih? Karena kan saling kejar-kejaran terus kan berarti nggak ketangkep-ketangkep dong, ibaratnya gitu kan. Ya, kalau itu kan tergantung arahnya. Ya itu sedikit pikirannya Sel aja ya. Maksudnya bayangannya Sel tuh gitu sebenarnya. Kalau itu Cuma maksudnya tergantung arahnya. Misal gini, dan makanya jadi kayak soal kenapa kenapa sih kok
cowok harus ngejar cewek kalau alasannya emang karena dari dulu kayak gitu dengan alasan itu tuh misalnya nggak make sense. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu kenapa cowok itu harus kejar cewek? Karena ada istilah-istilah yang muncul menurut saya nih. Mungkin di kelompok-kelompok tertentu ya, Mas Sel juga kurang tahu nih. Tapi menurut saya ini tuh istilah-istilah dari kelompok-kelompok tertentu yang emang mereka tuh punya keyakinan kalau misalnya yang namanya perempuan itu dipilih, bukan memilih. Dipilih bukan memilih. Heeh. Mm-mm. Jadi beda sama cowok kalau misalnya cowok itu mereka memilih, kalau cewek dipilih gitu. Itu ada kelompok-kelompok yang saya lihat tuh punya keyakinan kayak gitu. Cuman soal kelompok-kelompok ini tuh saya juga belum belum ibaratnya belum apa ya, belum jelas gitu. Maksudnya kayak ini tuh kelompok-kelompok yang sebenarnya tuh kayak gimana sih gitu tuh belum jelas juga. Tetapi itu adalah salah satu 2 istilah yang menurut saya tuh paling sering muncul kalau ngomongin soal kenapa cowok harus ngejar cewek gitu. Itu sih. Dan mungkin lebih ke kalau dilihat lebih dalam itu nanti bakal nemu kayak cewek itu lebih punya harga diri. Ada anggapan kayak cewek tuh lebih punya harga diri ketika dia dikejar sama cowok gitu. Jadi kayak Karena harga dirinya lebih ada naik. karena ada pandangan kayak gitu ya. Menurut saya tuh gitu sih. Tapi kalau apakah harus seperti itu? Jawabannya enggak. Kalau menurut saya loh. Ya kan kalau kalau saya itu mungkin karena saya itu bukan tipikal orang yang punya pandangan yang pasti ya. Jadi Mm-mm. kayak maksudnya ibaratnya ya lo harus ngejar gue, lo harus gini itu enggak. Menganut menganut sistem yang ibaratnya tuh kayak keseimbangan aja gitu loh Mas. Kayak Mm-mm. ya lo ngejar gue ya gue juga harus ngejar lu kan gitu. Maksudnya gini, ketika lo berusaha menjadi versi terbaik diri lo ya begitupun lah juga dengan gua gitu. Mm. Ibaratnya gitu. Oh ya, itu kan pernah masa omongan tuh. Hmm. Makanya menurut 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 Mas, dulu kan Mas pernah bahasa. Misal misal jadi nih, Mas juga harus versi diri Mas yang cocok buat sel, kan gitu. Mas kan pernah Hmm. mikir. Benar. Dan itu pun menurut apa ya? Menurut pandangan sekarang, kalau menurut pandangan kejar-kejaran tadi, misal nih kita ada titik poin di A, kita sama-sama dari Z Hmm. nih. Hmm. Kalau sama-sama menuju A dan misal di J kita berkumpul dan titik poinnya sama, ya itu yang dimaksud kejar-kejar ya. Ya kan itu jadinya kan seirama kan. Maksudnya kalau kita dari Z ke A bareng kan seirama. Dan emang menurut saya itu anugerah banget sih buat pasangan yang bisa kayak gitu. Makanya sampai ada yang bilang, Mbak Tejo bilang, mencintai itu takdir kan ya kayak gitu. Hmm. Aku gak tahu sih kemarin lihat Mbak Tejo diganti tuh, bukan takdir lagi. Mencintai itu martabat. Lebih gak paham lagi aku lu. Lebih lebih proses lagi aku mikirnya kalau udah kayak gitu. Apa katanya? Menikah itu nasib, mencintai itu martabat. Hmm. Mbak Tejo bilang gitu. Kan yang awal dulu kan menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kita bisa Hmm. memilih menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa
Menentukan menentukan cinta kita untuk siapa. cinta kita untuk siapa. Ya, begitulah. Tapi kalau dipikir-pikir kayak gitu ya susah juga anjir. Martabat itu apa sih menurut Mas? Value gak sih? Martabat itu Value. value. Ya. Menurut Mas lah ya. Menurut sepemahaman Mas, martabat itu apa? Value yang gimana menurut Mas tuh value yang gimana sih martabat itu? Kan value tuh luas banget ya. Ya, so gini. Kita bisa ditakdirkan untuk mencintai. Itu sendiri merupakan value. Banyak orang yang cinta tapi itu hanya nafsu. Banyak orang yang menganggap cinta tapi itu hanya uh, keserakahan. The pure kita bisa dianggap mencinta itu merupakan sebuah value, sebuah nilai, sebuah martabat. Itu anugerah gitu loh. Nah, anugerah aja deh lebih gampang. Dan anugerah tersebut itu nggak semua orang bisa memahami dan merasakannya. Memahami mungkin bisa tapi merasakannya enggak. Atau mungkin bisa merasakannya tapi nggak pernah paham dengan bahwa itu martabat. Kan bisa gitu. Bahwa itu anugerah. Yang saya tahu tuh ya, nggak tahu sih ini benar atau enggak ya, tapi saya tuh mikirnya justru martabat itu harga diri ya, lebih ke harga diri. Harga diri dan kehormatan. Kehormatan, harga diri itu martabat. Nah, Mas awal juga mikir, cuman setelah dipikir-pikir, orang diciptakan dengan harga diri Tapi yang sama. harga diri itu ya dari value sih, benar juga. Artinya di situ. Orang diciptakan dengan harga diri yang sama, dengan apa ya? Dengan tangan yang sama, dengan kaki yang sama, dengan hak manusia yang sama. Cuman kan habis itu yang menentukan martabatnya kan bukan dari situ. Value-nya apakah dia bisa kayak gini, apakah dia bisa kayak gitu. Nah, apalagi dengan society yang kayak gini nih, yang kayak sekarang tahu sendiri. Dengan society yang kayak sekarang yang seolah perempuan banget, yang seolah cewek banget, seolah feminim banget. Kan kemarin Mas bilang yang hanya hewan peliharaan, bayi dan wanita yang berhak Berhak dapat kasih sayang. dapat. Tapi Mas tuh juga waktu itu sempat bilang kalau katanya sel itu bukan, salah satu hal yang menarik dari sel itu adalah karena sel itu tidak feminis. Ketika orang keluar dari zonanya sendiri, itu kan sebuah zona yang diciptakan oleh society, ya kan? Sebuah zone yang diciptakan oleh society. Nah, suatu yang keluar dari tersebut, mereka bisa melihat society itu kayak apa sebenarnya sih gitu loh. Aku nggak bisa bilang apakah itu semua baik atau apakah itu semua buruk. Cuman Enggak. orang kan bisa ngelihat apakah itu cocok apa enggak buat diri kita yang sekarang. Iya ya, benar. Dan menariknya adalah setelah kayak waktu itu kan pas Mas kasih tahu kayak yang menarik dari sel itu adalah karena sel tuh gak feminis gitu kan. Nah, pada dari itu tuh yang aku pikirin itu adalah gini, kok bisa ya aku tuh tidak feminis? Maksudnya gini, apa emang
emang bisa jadi yang dibilang ini tuh unik, itu bisa jadi hal yang sebenarnya jadi kelemahan aku juga gitu loh. Karena Ya. setelah aku pikir-pikir ternyata kayaknya memang kelemahan aku tuh salah satunya di situ deh, gitu. Jadi kayak bisa jadi tuh dari hal itu tuh aku mikir kayak, oh ternyata suatu hal yang menarik di aku, itu ternyata juga hal yang jadi kelemahan aku. Dimana kayak aku tuh nggak jago untuk menjadi seorang perempuan yang benar-benar perempuan banget ibaratnya gitu. Karena kayak banyak hal yang seharusnya perempuan tuh bisa lakuin tapi aku nggak bisa. Contoh nih, ini yang paling paling sering, paling gampang. Makeup, ya kan? Aku kan gak bisa banget makeup gitu loh. Jadi emang emang ya maksudnya gini, makeup yang aku maksud tuh kayak pakai-pakai mungkin kayak ya pakai-pakai alat makeup gitu loh yang kayak apa sih pensil alis yang kayak gitu tuh aku gak bisa. Jujur aja aku nggak bisa Ya. sih. Gitu. Tapi kalau untuk sekedar kayak cuci muka, ya kan dari kecil diajarin ya, jadi bisa lah masih bisa gitu loh. Cuci muka, terus pakai krim. Nih ini lucu banget, nih aku mau kasih tau fun fact aja ya mas ya. Mm-mm. Cewek itu kan setiap hari pakai krim rutin, Heeh. ya kan ya? Aku tuh nggak tahu gimana ceritanya. Aku tuh bisa kayak hari ini pakai, besoknya pakai, ke belakang-belakangnya nggak pakai gitu. Atau kayak misalnya aku rajin kayak pakai sehari sampai belakang nggak pakai, Mm-mm. atau sebaliknya nggak pakai, tiba-tiba pakai misalnya gitu. Ya. Padahal kan itu cuman sekedar kayak ambil krim terus kayak ditotol-totol di wajah terus kayak ya udah diusap-usap aja gitu, simpel itu gitu loh. Itu tuh buat aku ini pekerjaan yang sangat berat, bukan pekerjaan yang sangat berat ya, tapi kayak untuk mengingat melakukan itu tuh berat banget gitu loh. Ya. Padahal aku lihat ya, kayak temen-temen cewek aku nih, siang-siang aja tuh mereka udah kayak, apa sih, kayak cari-cari di tas gitu loh, harus ngapa-ngapain gitu. Iya kayak harus ada aja pokoknya yang dibenerin gitu. Aku tuh nggak gitu. Di tas aku itu yang ada cuman payung, handphone, kunci kamar, ya kan? Ya. Terus buku, pulpen, udah. Jadi kayak bener, Makanya ya sama minum, satu lagi minum. Sama minum. makanya Udah, tas aku sih itu aja. menarik. Kalau tisu aja tuh tisu tuh cewek-cewek kan kemana-mana bisa buat tisu ya. Ya. Aku tuh enggak. Aku tuh bisa kayak hari ini bawa. Misal bawa nih, sekali bawa bawa terus gitu kan. Begitu tisunya habis, aku Udah. langsung nggak bawa. Dan aku langsung nggak bawa itu bukan kayak oh Lama tisuku banget. habis jadi aku harus beli gitu tuh enggak gitu loh. Kayak aku isinya habis kayak oh tisuku habis ya ya udah deh gitu kayak oh iya oke ya udah gitu nggak beli nggak nyari-nyari juga. Jadi kayak aku bisa berbulan-bulan gak beli sampai akhirnya aku dimarahin sama mamaku kadang kayak namanya cewek tuh bawa tisu itu aku baru beli. Jadi aku kalau dimarahin kayak gitu aku baru beli. Kalau enggak aku nggak beli. Kayaknya Mas bilang, ya itu menariknya malah. Gitu. Cuman juga jadi kayak keluhan juga di mungkin di kalangan orang-orang yang masih konvensional kayak mamaku, oma gitu tuh pasti jadi hal yang kayak ih kamu tuh cewek loh, kamu harus bawa gitu. At least bawa. Bahkan tuh aku sekarang disuruh bawa sisir. Ya. Tahu nggak sih? Aku ditaruhin sisir di tas, tapi kayak sisirnya juga nggak berfungsi gitu loh. Hmm. Jadi kadang tuh aku tuh mikir kayak, ini aku tuh dibawa sisir buat apa sih? Maksudnya kayak aku tidak merasa harus menyisir gitu loh. Di tengah-tengah aktivitas tuh kayak nggak punya waktu juga buat nyisir. Dan kayak ngapain nyisir gitu. Ya. Ya makanya Mas bilang berkali-kali itu menariknya. Kenapa sih? I mean, ya kayak gini. Orang-orang sekarang, Mas pernah gak sih jelasin ini ke saya? Apa? Society sekarang itu
lebih dipimpin ke arah cewek itu harus cantik, cewek itu harus langsing, cewek itu harus body goal, apa ya? Dan Oh, iya iya. ya Nggak pernah sih, tapi paham, nggak pernah, tapi tapi Sal ngerti maksudnya Mas. ya kan? Contohnya kita lihat di media sosial sekarang banyak banget cewek ini lebih suka cantiknya gini. Padahal kalau Mas lihat ya, misal kesalahan hal tersebut dan itu kenapa dibiarkan? Satu, mereka bahkan nggak peduli itu akunnya siapa, itu yang diupload foto siapa, mereka pun nggak peduli. Yang kedua, Mhm. ya apa hubungannya bilang gitu sama selamat pagi sambil eh, foto selfie? Nggak ada anjir. Mhm. Buktinya itu yang follow ribuan orang, jutaan orang lah bisa. Doesn't Mhm. make sense gitu loh. Artinya society yang sekarang itu seolah-olah menyuruh kita memahami, memaksa kita agar apa ya, kiblat Punya cantik, kiblat kiblat orang cantik. sekarang tuh cantik, kiblat sekarang tuh seksi, kiblat sekarang tuh semok gitu. Nah, Mhm. padahal menurut Mas, di otak Mas ya, lo gak perlu cantik bro buat dicintai. Cewek tuh, perempuan, wanita tuh punya value yang berbeda. Value tuh ada banyak, bukan cuma kecantikan doang. Value tuh ada banyak, bukan cuma keseksian doang. Mhm. Wanita masih punya banyak hal yang bisa dijual dari dirinya, otaknya, kepintarannya, kecerdasannya lah. Kita hidup dengan hal yang sama, kita layak dengan hal yang sama. Kenapa ketika wanita harus dipaksa kayak gitu? Dan bodohnya, Berarti laki-laki yang percaya bahwa itu adalah tujuan wanita. Paham nggak? mhm, paham. Nah, makanya Mas bilang menariknya Sal tuh di situ. Sal nggak peduli Apa dengan value itu. Sal nggak peduli dengan value kecantikan itu, keseksian itu. Sal memilih value yang lain, entah itu apa. iya sih, tapi kadang juga jadinya maksudnya gini, soal kecantikan tadi ya, masih di kecantikan gitu ya, Mas, ya. Dan lucunya tuh ternyata Sal tuh baru sadar kalau yang ngeh kayak maksudnya gini, yang ngeh kalau value itu tuh dibentuk secara tidak langsung oleh salah satu maksudnya gini, oleh society gitu ya. Value itu kan terbentuk dari society dong gitu kan. Ya, Itu lucunya kejadian juga sama Sal loh, Mas. Jadi kayak Sal tuh udah dibilangin kan dari lama untuk kayak kurus yang Mas masih inget pasti kayak pas Sal bilang, "Mas, Sal disuruh kurus," gitu kan. Nah, dan itu tuh kayak nggak ngerti, tapi itu susah kalau buat Sal ya. Itu susah buat Sal. Jadi yang saya lakuin itu adalah, mungkin ini terdengar bisa jadi terdengar tidak enak ya di telinga orang-orang kebanyakan. Maksudnya mungkin mantul, mantul. Tadi tuh ada nggak sih? Ada kan?
Terus apa? Eee, enggak, udah enggak. Cek cek. Cek HP aman. Udah ya. Nah, jadi, menariknya itu adalah, kan maksudnya Sal itu juga disuruh untuk kurus gitu ya. Mungkin mungkin memang standar kecantikannya itu salah satunya adalah punya tubuh yang ideal ya, bahasanya gitu. Ya nggak sih? Ideal. Aku nggak mau gimana ya, Mas, kayak aku tidak mau mematahkan hati orang-orang yang berusaha untuk ada di jalur-jalur normal untuk menjadi ideal ya, bukan. Bukan untuk mematahkan semangat mereka tuh bukan. Menurut aku tuh tiap orang itu punya punya jalannya masing-masing untuk menjadi menarik. Mungkin salah satunya memang dengan menjadi ideal gitu kan. Tapi juga rasa tapi juga rasa-rasanya kalau semua orang ingin menjadi punya tubuh yang ideal dan itu seragam gitu ya. Kayaknya ngebosenin gitu loh. Menurut saya tuh membosankan dan memuakan gitu loh menurut saya ya. Kadang-kadang tuh sangat memuakan gitu loh. Jadi, saya tuh sampai ada di titik kayak respon saya tuh udah bukan lagi yang awalnya tuh heeh, bukan nggak mau, tapi juga bukan berarti mau. Jadi udah kalau kalau saya tuh dibilangnya tuh gini, jadi saya tuh selalu bilangnya gini, "Aku nggak tahu ke depannya gimana. As time goes by, mungkin aku akan bisa menjadi ideal seperti itu. Tapi aku juga nggak mengiyakan kalau misalnya aku akan menjadi seperti itu, karena aku nggak tahu ke depannya aku tuh gimana." Nah, dianggapnya itu, ketika aku responnya gitu tuh dianggapnya adalah gini, "Oh, mungkin karena kamu masih kecil, jadi kamu belum belum punya pikiran ke sana. Mungkin nanti ending-nya kamu akan ke sana," gitu katanya. Iya, yang kata orangnya begitu kan, yang ngelihat Sel sekarang gitu. Sampai karena itu ngomongin soal badan yang ideal itu bener-bener kayak gak cuman mamah aku doang gitu, gak cuma mamah aku nih gitu, tapi juga om aku, semuanya tuh ngomongin hal yang sama gitu. Dan gak jarang karena Sel pendek gitu ya, gak jarang tuh mereka juga ngomong kayak, "Ya kamu coba juga untuk tinggiin badan kamu," gitu. Nah, terus kayak ini juga ternyata ada soal cewek itu kan kalau tinggi gitu ya, kalau tinggi itu kan kakinya juga jadi ramping gitu ya. Gimana sih, Kak? Iya, bentuk kakinya lebih bagus gitu kan. Nah, ternyata itu tuh juga, bagi saya itu tuh nggak penting ya. Nggak tahu sih, ini saya tuh mikirnya sekedar kaki yang panjang itu nggak penting sih gitu loh. Cuman kayak ternyata untuk sebagian orang itu penting gitu loh. Ya, ini baru tahu juga. Jadi saya tuh kayak mikirnya, masalahnya tuh gini, kalau kita udah kalau saya itu kan bukan yang nggak berupaya untuk menjadi tinggi ya. Saya kan juga berupaya menjadi tinggi dengan menurut aku dengan segala cara yang Sel bisa, ya kan? Kayak dari Sel tuh mencoba untuk dulu tuh main basket yang katanya orang bikin tinggi ya kan, main basket, renang, berenang, Sel tuh renang, Sel tuh les renang tuh dari kecil. Jadi dari Sel kecil tuh Sel udah les renang, sampai Sel gede Sel masih diajakin renang, ibaratnya gitu. Kan berarti renang itu juga udah aktivitas yang memuakan banget ya sebenarnya, hanya untuk menjadi tinggi, tapi kenyataannya juga memang nggak tinggi-tinggi.
terus mau gimana? Sampai dibeliin obat peninggi badan. Dulu tuh ada obat peninggi badan kayak obat tradisional gitu. Saya tuh nggak ngerti deh itu isinya apa aja ya. Tapi tuh bener-bener rutin diminumin ke sel. Cuman sel tuh misal kayak seharusnya itu kan setiap hari satu tablet atau gimana gitu lah ya. Pokoknya tuh botol tuh dihabisin gitu. Kalau nggak salah, sel itu cuma rutin diminumin tuh nggak nyampe sebotol habis juga. Mungkin ya, karena emang yang nggak tahu sih, ini tuh unik aja. Nggak tahu kenapa kejadian di hidup aku tuh semuanya unik-unik deh kayaknya. Nggak ada yang pernah sampai tuntas ya. Jadi makanya saya tuh bilang sama Mama kayak, Mas sebenarnya kalau dipikir-pikir saya tuh punya apa aja tuh nggak pernah tuntas. Misal, aku suka musik. Saya tuh cuma bisa nyanyi doang, tapi juga nggak nyanyi yang bener-bener bagus tau Mas. Kayak, ya udah bisa aja gitu. Karena itu cuma saya yang punya, ya kan? Mungkin itu, karena sel-sel doang yang punya kalau yang itu. Apa sih ada berapa sih? Cuman satu, yang satu doang ya? Iya, yang satu doang kan. Karena itu cuma sel doang yang punya, mungkin kayak gitu. Terus sih, terus juga emang kayak nggak ada, nggak ada dong, nggak ada dong. Dan mungkin itu yang pertama ya, misalnya kayak nyanyi gitu. Aku suka nyanyi tapi nyanyi juga nanggung. Aku suka renang tapi juga nggak menjadi atlet renang, jadi itu nanggung gitu kan. Nah, setelah saya pikir-pikir, mungkin itu karena saya juga diajarin dari kecil kayak, udahlah hidup itu di tengah-tengah aja. Jadi kamu tuh nanti bakal nikmatin rasanya ngapung, kayak mengapung, kamu akan merasakan rasanya tenggelam, kamu juga bakal ngerasain rasanya di atas tuh kayak gimana, ibaratnya gitu. Iya. Setelah saya pikir-pikir, memang hidup di tengah-tengah itu jauh lebih menyenangkan ya, ternyata kayak, ya biasa-biasa aja, tapi apa aja harus bisa, ngerti gak sih Mas? Maksudnya kayak, mengusahakan apa aja tuh bisa, mungkin bukan yang ahli banget, tapi apa aja tuh bisa, at least tuh gitu. Nah, oke, itu lucunya. Dan di era sekarang nih, lo tuh baru sadar kayak, ternyata orang-orang itu harus punya satu yang bener-bener master banget nih, gitu kan. Nah, cuma kayak terjebak lagi gitu kan. Jadi kayak saya tuh di tengah-tengah kayak kepanikan yang sebenarnya, gimana ya, iya kayak, ini saya harus kemana ya kalaupun emang harus punya satu keahlian gitu, apa ya keahliannya? Mungkin keahlian aku adalah menjadi orang yang berada di tengah-tengah aja, kan gitu ya kalau kalau lebih konklusinya kan jadinya begitu ya. Mungkin aku adalah orang yang memang berada di tengah-tengah aja gitu. Dan apa? Dulu kayak gitu. Yang Apa? lain bahkan bingung. Ini mau nekunin yang Yang menarik dari kita, oh maksudnya yang menarik Mas, oh sok. Iya kan? iya, Sosok nih, aku nggak tahu apakah itu apa, apakah itu benda, apakah itu apa. Makanya aku bilang ini mm, ternyata, saya oh iya, jadi, oh maksudnya, iya bener kan, tapi emang gitu gak sih iya. yang terjadi sama saya tuh, ya mungkin
Gini, maksudnya gini, yang dulu terjadi sama Mas waktu Mas di umur saya atau gimana nih? Nah, ya, berarti kan ya nggak telat banget dong, ibaratnya gitu. Kalau di sosial telat ya gitu, maksudnya kan telat ya sebenarnya. Mungkin ya, mungkin telat ya. Dan setelah saya menyadari semua hal itu, terus tiba-tiba dengan semua tuntutan itu, saya ada di tengah-tengah gempuran era yang mengharuskan saya kok punya satu kelebihan yang master banget dan lain sebagainya. Tidak demikian dengan keluarga saya. Jadi keluarga saya itu malah menuntut asas kayak penerimaan diri yang sangat besar gitu. Itu loh fungsinya psikologi. Tiba-tiba tuh serius, tiba-tiba tuh ya kayak jadi gini, mama bukan mama sih, itu keluarga aku tuh bukan keluarga mama lah ya, mama aku tuh karena tuh sering akhir-akhir ini tuh aku lebih sering tukar cerita tuh sama mama gitu ya. Mama itu tiba-tiba jadi sosok orang yang kayak gini kalau datang ke aku tuh ngomongnya gini, hidup itu gini, hidup itu sulit, ya kan? Hidup itu sulit. Apa yang kamu hadapin sekarang, apa yang kamu rasain sekarang itu belum ada apa-apanya. Misalnya, kayak kemarin waktu saya tuh nangis-nangis cuma karena hal kecil-kecil banget sebenarnya emang sih. Kehilangan orang yang emang bener-bener saya sayang itu tuh, wah sedih banget kan ya. Tapi begitu nyeplosnya tuh adalah itu tuh hal yang sangat kecil sekali gitu. Itu belum apa-apanya, belum ada apa-apanya dibanding nanti kamu ke depannya tuh pasti lebih banyak lagi hal yang lebih susah daripada itu. Itu belum ada apa-apanya. Emang sih bener belum ada apa-apanya sih, gak salah gitu loh. Tapi sampai saya tuh ada di titik kayak, ya nggak apa-apa sih kalau kamu sedih gitu. Dibilang gitu tuh, ya nggak apa sih kalau kamu sedih. Kan kayak bersedih tuh nggak apa-apa katanya. Tapi saya tuh harus ingat itu tuh hal yang sangat kecil dalam kehidupan. Jadi aku tuh mikirnya gini, kadang ya saya tuh mikirnya, terus kalau semua masalah itu kecil sampai hari ini, rasanya tuh apa aja yang saya kerjain itu memang gampang. Tapi ada sesuatu yang paling susah waktu saya tuh dibilangin gini, coba sih kamu itu misalnya ya, kamu ke pesta kata mama gitu kan. Ya kayak kemarin kan kamu dibawa ke pesta ya Mas ya. Masih ingat dong kan. Jujur untuk ah ini banget bagi saya itu kan berarti kan waktu masak tuh sebenarnya melihat orang-orang yang rata-rata itu tubuhnya kan ideal ya Mas ya. Hal dong nih yang nggak ideal gitu kan. Itu tuh oke. Mungkin kalau didetailin lagi ya sebenarnya pas yang masuk tuh saya juga kaget. Kenapa? Karena orang yang masuk situ tuh bener-bener yang make up-nya tuh bener-bener bagus banget. Baju-bajunya juga bener-bener ya tahu sendiri lah. Maksudnya kondangan orang-orang Chinese tuh gimana sih gitu kan. Mereka tuh baju bagus-bagus banget gitu loh. Sementara saya itu cuma pakai baju dress biasa. Itu tuh gimana ya, saya tuh sampai malu gitu loh pas ditanya, "Itu bajunya beli di mana?" Maksudnya gini, kalau ditanya beli di mana tuh masih mending. Sampai tanya, "Kamu punya baju kayak gini?" Itu kan bener-bener sampai kayak saya tuh sampai bingung gitu loh. Kamu boleh jujur ditanya gitu tuh otak kamu berpikir dulu kan. Ya kalau dibilang ini baju sale juga bukan bajunya sale. Karena jujur itu emang bukan punya sale gitu loh sebenarnya. Kan itu itu kan pinjem ya. Pinjem punya mama kan gitu sebenarnya. Dengan berat hati dong. Ini kalau ngomong ini punya mama juga ya kayaknya nggak pantas banget gitu kan. Posisinya rame gitu loh. Udah paling beda ditanyain kayak gitu tuh rasanya gimana sih gitu dan nanyanya tuh bukan yang dengan suara yang pelan itu enggak yang bisik-bisik juga
Jadi tuh bener-bener suaranya besar, terus kayak banyak orang di situ, tingginya tuh nggak tahu besar gitu. Jadi kayak dia ngomong tuh 5 orang sekeliling dia tuh denger semua gitu, sebuletan gede itu tuh denger semua gitu loh. Kan kayak malu ya sebenarnya. Nah, Sal kan emang salahnya pemalu kan, dan mungkin ya Sal tuh punya istilah zaman sekarang tuh kayak social anxiety kali ya, gampangnya gitu kali. Jadi kayak kalau orangnya banyak tuh ngerasanya kayak cemas aja gitu loh, kayak gak nyaman urusannya gitu kan. Aduh, ini gimana ya gitu kan sebenarnya di dalam hati kan gitu ya. Gimana ya? Nggak tahu gimana. Untung aja nyepostnya. Ya ini bajunya salah, bajunya siapa lagi kalau bukan punya Sel? Gak mungkin dong Sel ngambil di toko. Ya kan bener ya sebenarnya, tapi itu nggak terusin sih kayak gak mungkin lo Sel ngambil di toko tuh nggak cuma tuh bilang ini punya Sel gitu. Bukan minjem dong, minjem lah itu baju minjem sebenarnya. Pinjam punya mama kan ya ya udahlah ya. Tapi waktu saya nanya ke mama karena Sel tuh lupa ya. Sebenarnya Sel tuh cuma ingat kalau Sel tuh punya 2 baju dress gitu. Warnanya hitam polos memang. Cuma punya 2. Nah, pas Sel di mobil tuh mama tuh baru ngasih tahu kayak ya itu emang punya Sel kok. Waktu itu tuh mama memang bikin. Itu tuh bajunya mama jahit bikin gitu sama orang. Emang buat Sel karena itu ukurannya Sel katanya gitu. Oh gitu. Pas Sel kira punya mama. Sebenarnya kan emang nggak merasa punya baju hitam polos yang motifnya tuh ini kalau bilang gitu pada saat itu. Terus udah nih, terus aku ngomong lagi tadi saya malu ya gitu kan. Iya malu, deg-degan, iya. Soalnya tuh aku langsung coba gini Sal, jadi orang tuh ya yang apa adanya aja sih gitu. Ya begini aku adanya, ya udah. Kan konsep penerimaan diri banget ya. Beginilah aku apa adanya ya ya udah. Ya maksudnya ya oke sih. Memang sih kita harus kadang punya pemikiran kayak apa adanya aja gitu. Masalahnya dunia sekarang tuh nggak bisa kayak gitu. Bener nggak sih? Dari Mama Sel untuk sel kayak gini gitu, terus tiba-tiba dia sendiri bilang apa adanya. Nah, itu juga yang masalah bahas. Kayak gini, tapi ini di posisi jangka waktu sebenarnya ada spare waktunya sih mas. Kayak spare waktu itu lumayan lama. Jadi kayak sebelum kan mama ngomong itu kan baru-baru sekarang ya. Mungkin juga terinfluence dari manapun itu aku nggak tahu gitu kan. Jadi akhirnya punya konsep baru kayak gitu. Makanya kan tadi aku bilang kayak ini sekarang nih udah muncul penanaman konsep baru di dalam aku gitu, ke diri aku gitu. Ya kan konsep yang baru gitu, sangat baru gitu buat aku. Terus setelah kejadian malam itu juga, akhirnya tiba-tiba ini nggak tahu inisiatifnya mamah dari mana atau gimana dia, aku nggak tahu. Tiba-tiba dia ngomong datengin aku kayak bilang, El tahu nggak setiap hari dandanannya kayak gitu, kayak kemarin. Nanti kamu les make up. Saya tuh sampai heran. Loh, Padahal barusan bilang nggak apa adanya aja. ya saya tuh heran. Ini pertama tuh ya, emang ada ya orang yang les make up cuma buat make up sehari-hari ibaratnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus les make up? Kan apa adanya. Gimana sih konsep dunia ini sangat membingungkan. Bingung. Kan susah ya jadi manusia tuh susah gitu. Makanya saya tuh gak suka jadi manusia tuh.
Soalnya kan selalu bilang kalau misal tuh bukan manusia Mas, Sel tuh alien gitu kan. Ya anggap aja aku alien, terus siapalah pokoknya jangan manusianya, manusia tuh susah, aku nggak suka, nggak mau aku jadi manusia, capek. Dulu tuh ada tuh filsuf, gurunya Socrates Pak. Gurunya apa muridnya? Jadi suatu hari dia tuh pergi ke perkumpulan orang banyak, tempat berkumpulnya orang banyak, entah itu apa, entah itu pasar, entah itu mall, entah itu apa, nggak tahu. Nah, di tempat perkumpulan tersebut Hmm. dia Mm-mm. itu disodorin tuh ke orang-orang yang ada di situ. Ya, dia bilang tuh aku sedang mencari manusia. Itu yang jadi landasan Mas bilang kamu sekarang Mm-mm. Karena Sel suka ngaku jadi alien. Mm-mm. yang berhasil dididik pada diri Mas itu menjadi manusia. Meskipun pemikiran Mas seliar itu, tahulah pemikiran Mas kayak gimana. Mm. Hal yang dalam cara pengaplikasiannya, Mas nggak bisa ninggalin sisi kemanusiaan tersebut. Itu loh cuy. Meskipun Mas nggak pernah ngobrol sama orang tua, ya kan? Saya tahu sendiri Mas di kamar. Hal yang berhasil dididik pada diri Mas itu. Dan kalau Apakah Mas pintar apa enggak? Allah. Sejak lulus S1 ya. tapi kan sebenarnya itu kan juga punya alasan tersendiri ya. Nggak lulus S1-nya. Itu kan sebenarnya kalau diterusin bakal lulus itu mah. Nggak lulusnya kan karena alasan yang Mas baru spill kemarin dan itu cukup mind blowing ya. Karena saya tuh sempet kaget juga sih pas Mas cerita kayak, karena Mas tuh nggak mau spell. Ya, nggak mau. Gini-gini. Terus itu kayak, iya Mas, iya saya ngerti. Ya, gitu. Ya, ya udah gitu loh. Jadi kayak, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak lulus S1 juga. Apa ngerjain tugas apa? Ngerjain tugas yang mana? Ngerjain tugas yang mana? Oh iya, benar sih. Mungkin ada, karena memang, ya memang ada. Ya emang ada. Ya bukan harusnya, emang ada. Emang ada. Ya, karena saya tahu Mas nggak bisa jawab, jadi saya nggak usah tanyain dong gimana sih. Apa? Mm-mm.
Oke, lanjut ya. Mhm. Iya, nggak ada. Sebenarnya lucu sih, asal mulanya lucu. Kenapa tiba-tiba bisa bikin gitu lucu. Watching kan melihat kan. Watching Mhm, stop kan berhenti. mhm. Kita harus berhenti melihat, tapi stop kan nyuruh kita ngelihat terus. Gara-gara kesalahan logika dalam berpikir itu. Oh, di Google gak ada anjir asal mulahan nama bajunya. Stopwatch, oke. Itu dijelasin. Kuat. Di situ tuh Melihat, tapi itu watch jam, ya. Oke, bakal. ya. Stopwatch. Cuman ya, karena itu tadi, karena sebuah kesalahan logika berpikirku. Iya juga ya. Jadi, Kalau aku, oke, jadi mau jadi gitu. Nah, dan tadi kita lagi bahas apa sih? Kok jadi kemana-mana ya, maaf banget ya. Kita balik lagi. Ya, emang kan filosof, sama filosof kan random, right? iya. Yang penting ada isinya, ya semoga ada isinya sih. Ya kan? Ya bener dong, semoga ada isinya. Kalau nggak ada, ya ya udah maaf gitu. Udah mau tidur. Dan enggak sih. Dan lucunya, menurut saya juga ya mas, mungkin yang mungkin maksud-maksud tuh kayak saling saling apa sih, tarik menarik gitu ya. Ya kan tarik menarik, kalau nggak tarik menarik tuh juga bareng dong ya kan. Mungkin yang bikin kita tuh saling tarik menarik itu adalah itu kayak hal yang unik dengan pikirannya sendiri yang mau jadi alien dan emas yang mau jadi iblis, karena itu benar. Ya kan ya, kayaknya gitu nggak sih? Mungkin. Karena kan emang emang pas waktu awal kita kenal di ruang siaran itu, aku yang selalu bilang kayak, "Aku nggak mau jadi manusia, aku mau jadi alien di sini, ngomong sama kalian," gitu. Ya kan? Kan yang kayak gitu ada cuma di ruang siaran doang gitu. Dan orang yang dan manusia yang ngaku dirinya sebagai iblis kan hanya emas. Tapi mas ambil iblisnya, kenapa harus iblis itu bukan penuh alasan atau Ya kalau saya jadi alien itu tadi sih, karena saya tuh muak aja untuk sama manusia ya, pelarian. capek pelarian. Ya karena kan dikejar-kejar sama hal yang penuh dengan kewajaran kan. Dan mm-mm. Wah, Karena iblis itu dulunya adalah malaikat. mm-mm, Jadi I have do that, then I become like this gitu mm-mm. ya. Dan Misal baik ke orang, dan ujung-ujungnya ya beginilah dunia sekarang. No? Is this a human world? No, it's not. dan yang dan yang lucunya lagi itu adalah ini mah. Selain dua hal itu ya, bukan selain soal iblis dan alien tadi gitu. Dan kewajaran yang ada di sekitar aku juga.
yang memuakan itu gitu kan. Saya lupa tadi mau ngomong apa. Iya, iya, maaf. Apa? Mm. Sama siapa kecil? Oh ya, saya ingat. Nanti ingat. Lu udah ya kita lanjut dulu ya. Oke, jadi saya tuh mau kasih tahu. Bentar kedeketan. Oke, jadi saya tuh kan sekarang tuh lebih suka di kos ya mas ya, Iya. daripada keluar kamar kos gitu kan. Em, Ternyata dengan hal yang saya lakuin sekarang gitu ya, ada orang yang beranggapan kalau saya tuh anak manja loh. Jadi kayak ternyata orang kalau misalnya jadi putri ingat ibaratnya gitu ya, itu dia tuh anak manja. Terus Aku baru sadar gini, jadi kemarin tuh saya tuh ngobrol sama satu orang, terus dia kayak selalu nanya, "Kak, aku di kos terus tuh ngapain sih sebenarnya gitu?" Dan ya banyak sih yang aku lakukan di sini. Harus tiduran, aku bisa ngobrol, bisa ngapa-ngapain gitu kan sebenarnya. Em, dan aku tuh memang saat ini aku sedang berusaha untuk menghindari, bukan menghindar, tapi aku emang lagi nggak bisa interact banget sama banyak orang. Jadi kamar ini menjadi salah satu tempat di mana aku merasa paling nyaman dan paling aman. Terus dia bilang, "Kak, kamu anak manja ya gitu. Kalau makan harus delivery order gitu-gitu." Terus aku bilang ini, dia tuh mikirnya gini, oh yang ada di pikirannya dia itu adalah aku tidak bisa survive sendiri gitu loh. Padahal yang menjadi masalahku sekarang itu adalah aku tuh sudah tidak bisa bertemu dengan orang. Kalau aku keluar, aku kan harus ngantri makan dong, ya kan. Cari makanan aku harus antri makan, duduk dulu. Itu kan makan waktu lama banget ya. Aku tidak betah. Itulah yang jadi masalahku. Bukan ketularan juga sih mas, tapi emang gimana ya? Seperti bilang ngerti sih. Tapi ya kan mas ngeliat sendiri ya, udah tahu lah ya self tuh lagi kenapa gitu dan ya di pasti yang gimana gitu kan. menarik diri dari sosial. Ya kalau mas kan, Benar. oh gitu ya. Saya tuh bukan menarik diri sih mas, tapi saya itu sadar aja kalau emang
iya emang nggak bisa dan belum bisa dan ternyata apa yang terjadi sama sel sekarang tuh saya tuh baru tahu kalau itu tuh sampai harus ada terapi namanya terapi sosialisasi. Mas tahu nggak sih orang harus belajar sosialisasi gitu loh. Kan kita kalau disuruh terapi sosialisasi berarti kita disuruh belajar sosialisasi dong, ya kan? Berarti kan itu misalnya gini kayak, bah sosialisasi aja gue nggak tahu ya caranya. Kayak, apakah gue sebodoh itu gitu loh? Gue digedein tuh isinya apa gue gitu. Iya tuh. Dan saya ke toilet dulu ya. Oke. Hmm? Enggak. Oke. Masih mau lanjut atau enggak? Enggak. Dan em, setelah saya pikir-pikir lagi, ternyata apa yang terjadi sama saya itu bukan karena saya yang nggak bisa sosialisasi, tapi yang bikin saya jadi takut untuk keluar itu adalah di sini itu kalau orang kayak keluar jalan sendiri gitu ya mas, itu tuh dianggapnya aneh, aneh. Misal gini, saya itu jalan sendiri misalnya saya sendirian nih keluar cari makan gitu ya, itu orang-orang tuh banyak banget yang matanya tuh ngeliatin saya terus kayak ngerasanya kok aneh banget ya ini cewek gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga emang banyak orang-orang yang beranggapan kalau hal itu tuh mungkin ya, karena kan gini, logikanya kan hal itu sekarang kuliah, tapi kan emang teman-teman itu udah seumuran ya kan. Otomatis dong saya lebih matang dari yang lain gitu kan. Dengan apa yang saya pikirkan, pertimbangan yang saya punya, itu bagi mereka itu kan apa ya, cukup sulit untuk mereka mengimbangi sel ya kan. Akhirnya ya buat pahamannya juga susah. Jadi akhirnya tuh ini timpang. Hasilnya tuh kayak timpang. Ya, timpang.
Dan akhirnya mereka tuh juga ngerasa kayak aneh gitu loh. Makanya Sal tuh kalau ini misal kita kelas nih gitu ya, kalau Sal lagi nggak ada teman-temannya Sal tuh pasti Sal tuh kayak satu orang yang aneh sendiri gitu di situ, merasa aneh sendiri. Entah ngerasa kayak orang-orang kok ngeliatin gue atau orang lain gimana sih sama gue gitu-gitu tuh. Pokoknya ada aja perasaan-perasaan yang bikin aku tuh merasa kayak oh aku tuh aneh sendiri gitu ibaratnya tuh gitu. Makanya tuh Sal tuh kayak aduh Sal tuh gimana ya? Kadang tuh bingung gitu lagi. Nah, kok gini sih ya rasanya kayak nggak enak banget ya tapi mau gimana kalau masa iya sih kalau setiap ada kesulitan maksudnya ini masa iya setiap kesulitan kitanya kabur ya kan nggak gitu juga gitu loh karena hidup kan nggak selalu sesuai apa yang kita mau ibaratnya kan gitu makanya tuh tahu tuh kalau orang-orang bilang ya di sini tuh tahu tuh di sini kan waktu kemarin saya bilang nah kayaknya tambah gemuk deh tapi saya tuh gemuk yang ini tuh bukan gemuk yang seharusnya gitu loh. Karena ada sesuatu di situ jadi saya tuh ngerasa kayak wah ini gue abnormal entah kenapa. Mungkin karena saya tuh punya kesadaran diri yang lumayan bagus gitu. Jadi akhirnya saya tuh sadar kayak wah ini ada yang nggak benar nih sama diri gue nih ini aku harus 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 keluar dari sini gitu. Tapi ternyata kalau ternyata justru ya mau gimana ya hal itu ternyata yang bikin aku tuh ngerasa nyaman dan bukan nyaman sih tapi hal itu yang bikin aku ngerasa kayak enakan gitu dengan aku di sini kayak maksudnya bukan aku di sini tapi kayak di dalam ruangan ini aku bisa ngerasa kayak oke aku safety dan jadi ada rasa setiap selesai kuliah tuh kalau bisa langsung pulang ya langsung pulang kayak dan buat interaksi sama orang itu tuh udah mulai ngerasa berat tau mas sekarang karena banyak yang aku pikirin gini ya aku tuh takutnya gini sekalinya aku ngomong itu terlalu menyakitkan karena kadang tuh aku ngerasa nih setelah aku pikir-pikir orang tuh kadang kalau cerita sama kita tuh punya ekspektasi jawaban gitu loh ya kan dan ketika jawabannya tuh nggak sesuai mereka tuh kan kesel dan marah kan berarti nambah-nambahin PR aku aja buat ngurusin orang lain karena dia marah sama aku harus minta maaf padahal aku juga nggak ngerti salah apa misalnya gitu daripada gitu malas juga ya mending langsung balik dong ya ternyata memang cuman ini aja yang bisa bikin aku merasa aman dan aman ya kasur inilah yang paling enak paling the bestnya mah kasur aku sih sumpah kasur aku sih dan para boneka-boneka bukan boneka-boneka para bantal-bantalnya yang bisa dipeluk-peluk ini lah yang paling aku senangi tentunya dan setelah aku pikir-pikir kamar yang satu ini kan emang kecil cenderung kecil tapi apapun yang saya butuh tuh ternyata ada di sini makanya saya ngerasa kayak ya nggak perlu kemana-mana lagi gitu loh Betah aja gitu ya. betah aja udah gitu perkara maksudnya misalnya gini butuh air panas ya udah tinggal bikin air panas nggak ada snack ya udah sih kalau nggak ada snack mau ngapain gitu yang penting ada buku karena saya punya buku di sini kadang ternyata nggak bisa deh kayaknya kalau stay di satu tempatnya tuh nggak ada buku makanya saya tuh sempat borong buku sebenarnya di sini tuh lumayan tuh jadi ada buku terus ya cuma buku tapi saya tuh nggak suka kamar yang putih semua gitu tuh enggak ya udah saya ngelukis saya tempel saya ngapain saya tempel deh pokoknya ada banyak warna-warna dan tempelan-tempelan ya sengaja sih buat ngisi kamar gitu ibaratnya jadi saya tuh jadi snack
Karena snacknya itu di dalamnya tuh ada stikernya. Kebayang gak sih, Mas? Ya ya paham. Dan stikernya tuh gacha. Siapa kayak begitu tuh seru aja gitu dapat stiker soalnya. Kan kalau orang-orang kayak temennya saya tuh selalu nanya ya kayak, lu tuh ngapain sih kata mereka gitu. Ya lu tuh nggak ngerti kesenangan gue gitu. Ya udah kalau lo nggak ngerti gak apa-apa kok, gue juga nggak masalah harus ngerti, ibaratnya tuh gitu loh. Ya udah sih kalau lo nggak ngerti ya udah diem aja di situ, nggak usah macem-macem deh, biarkan gue bahagia dengan diri gue, ibaratnya gitu. Sama kayak Mas bisa sendiri ngopi gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayak, dan ketika satu berusaha untuk jelasin itu ternyata susah ya untuk jelasin itu ke mama, karena salah satu yang menjadi kekhawatiran mamanya Sal tuh adalah Sal tuh di sana punya teman gak sih sebenarnya gitu. Pertanyaan dia tuh selalu itu. Apa gimana ya, Sal tuh ingin berteman dengan manusia, tapi di sini tuh sangat susah untuk kenal sama satu manusia gitu. Ya benar kan Emang omongan itu, Mas, berarti this a human iya, world. iya sih benar. Oke, itu aja sih kayak podcastnya ya Mas. Ya udah stop record. Oke, kita stop record. Bye bye. Bye bye.